Grove Street. Home. At least it was before I fucked everything up. Welcome to San Andreas, I'm CJ from Grove Street. Land of the heinous, gangbangers in cold heat. In Los Santos, neighbors get no sleep. Beefing with anybody, competing, even police. 4 deep in the green rag with gold feet. Blast with the flag on the strap, that's OG. Stay in shape, hit the gym, lift the weights. Get super cutter, big and buff, nice and straight. Banyak faktor yang dapat melatar belakangi kesuksesan seseorang dan banyak juga faktor yang dapat menghalangi kesuksesan tersebut. Beberapa faktor tersebut berasal dari dalam diri kita sendiri dan beberapa lainnya berada dari faktor luar diri kita. Untuk menjadi sukses, kita harus mampu menghilangkan berbagai hambatan tersebut. Jadi, apakah kita siap untuk menuju kesuksesan? Pola pikir entrepreneurship. Pada dasarnya, kewirausahaan berasal dari proses berpikir seseorang. Proses berpikir dapat menghasilkan sesuatu yang mendorong munculnya proses kewirausahaan. Bahkan yang dapat berupa ide, kreativitas, atau bahkan inovasi. Hal ini didukung oleh Carol Nor yang dikutip oleh Bigraf bahwasanya proses kewirausahaan diawali dengan adanya inovasi. Inovasi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal seperti pendidikan, sosiologi, organisasi, kebudayaan, dan lingkungan. Faktor tersebut membentuk locus of control, kreativitas, inovasi, implementasi, dan pertumbuhan sehingga dapat membuat seseorang berkembang menjadi wirausaha yang besar. Pola pikir entrepreneurship. Pola pikir entrepreneurship berkarakter produktif, bukan konsumtif. Dia selalu berusaha mencari cara baru untuk meningkatkan utilitas sumber daya secara efisien. Dia selalu mencari alternatif bila sumber daya yang ada itu terbatas. Dia cenderung job creator daripada sekedar job seeker. Semua karakter tersebut disebabkan oleh jumlah total pola pikir yang positif, kreatif, keuangan, dan pola pikir yang dimilikinya. Pola pikir produktif itu bisa ditumbuhkan apabila kita memahami dan menghargai kelimpahan maupun keterbatasan yang ada. Apa saja pola pikir entrepreneurship? Dan ini adalah kreativitas finansial entrepreneurship. Kunci kesuksesan merupakan transformasi dari perjuangan finansial hingga menuju pada kondisi kebebasan finansial sebagaimana konsep transformasi cash flow kuadrannya Kiyosaki. Tergantung pada kecerdasan finansial Anda. Untuk mencapainya diperlukan kreativitas finansial. Kreatif finansial itu berusaha merubah mindset yang ada pada diri kita masing-masing mengikuti pola manusia sejahtera yang efisien dan sesuai dengan konsep ekonomis. Kreativitas secara finansial dalam kenyataannya merupakan ketersediaan untuk berpindah dari zona nyaman menuju zona baru yang penuh dengan tantangan. Seseorang yang kreatif akan mampu melakukan perpindahan tersebut dengan perhitungan yang matang, sehingga menghasilkan zona baru yang lebih nyaman pada masa depan dengan mengorbankan kenyamanan di hari ini. Yang kedua adalah berpikir kreatif. Menurut Connie Setiawan, ini menjelaskan bahwasanya kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan suatu produk yang baru. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Menurut Theodore Levitt, kreativitas adalah kemampuan untuk berpikir yang baru dan berbeda. Menurut
Levitt, kreativitas adalah berpikir sesuatu yang baru, thinking new thing. Oleh karena itu, menurutnya kewirausahaan adalah berpikir dan bertindak sesuatu yang baru atau berpikir sesuatu yang lama hanya saja dengan cara yang baru. Menurut A. Roy, manusia kreatif itu mempunyai ciri-ciri. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Keterbukaan dalam pengalaman, melihat sesuatu dengan cara tidak biasa, kemudian keingintahuan, kemudian menerima dan menyesuaikan yang kelihatannya berlawanan, yang kemudian adalah menerima perbedaan, percaya pada diri sendiri, tekun, berani mengambil resiko, dan yang terakhir tidak hanya tunduk pada standar dan pengawasan kelompok. Untuk membantu menerapkan konsep kreatif seseorang itu dapat dilakukan dengan cara rileks. Bisa dilakukan dengan mediasi, mendengarkan musik, mendengarkan humor atau rekreasi, dan berhenti sejenak memikirkan permasalahan yang ada pada hidup kita. Melatih otak mengeluarkan semua gagasan tanpa harus menyebut pemecahannya terlebih dahulu. Latihan konsentrasi dan memikirkan cara menyelesaikan masalah-masalah pribadi. Kemudian menentukan keinginan. Kamu harus memahami permasalahannya sebelum mencoba memecahkannya, mengumpulkan fakta-faktanya dan mencoba mengidentifikasi fakta yang paling penting. Cara mengatasi masalah, hal ini dapat dilakukan dengan mematok waktu untuk memfokuskan pada tahap merencanakan, menyusun sub tujuan, mengingat kembali masalah-masalah yang serupa, dan lain-lain. Bagaimana cara memecahkan masalahnya? Caranya dengan mempergunakan analogi-analogi strategi pemecahan yang berbeda, baik secara verbal, visual, matematis, atau diagram-diagram. Selanjutnya harus percaya pada intuisi dan bermainlah pada gagasan yang positif. Cara memperlakukan sesuatu dengan baik. Cara ini melibatkan upaya secara orisinil, menjaga keterbukaan pikiran, dan menunda menggunakan cara biasa dalam mengerjakan sesuatu. Hambatan-hambatan dalam kreativitas. Yang pertama yakni adalah hambatan persepsi. Hambatan persepsi merupakan hambatan yang membuat manusia sulit mengekspresikan masalah atau menangkap informasi yang relevan, seperti terlalu banyak atau terlalu sedikit informasi dan takut dalam mengambil resiko. Hambatan emosi ini adalah hambatan yang dapat mengganggu kemampuan untuk memecahkan masalah melalui berbagai cara, seperti takut mengambil resiko, berani menghadapi ketidakpastian, lebih suka menilai daripada menghasilkan papan baru, kurangnya tantangan, dan yang terakhir adalah terburu-buru. Yang ketiga yakni adalah hambatan kultural. Salah satu jenis hambatan kultural yang paling umum adalah takut untuk tampil berbeda dengan yang lain, atau takut mengambil tindakan, mengemukakan gagasan yang mungkin bakal dianggap kontroversial. Yang kemudian hambatan selanjutnya adalah hambatan lingkungan. Hambatan lingkungan merupakan hambatan kultural, yakni tapi dengan cara yang dengan sudut pandang yang lebih luas, seperti kurang dukungan sarana dan prasarana. Hambatan selanjutnya adalah hambatan intelektual. Biasanya disebabkan oleh sikap mental yang tidak efisien atau enggan untuk menggunakan pendekatan baru. Contohnya terlalu mengandalkan logika, enggan menggunakan institusi, menggunakan pengalaman yang lama. Kemudian yang ketiga adalah inovatif. Orang yang sudah terjun dalam dunia bisnis harus mempunyai jiwa dan semangat kewirausahaan untuk mendukung keberhasilan dalam bisnisnya.
Oleh karena itu sangat diperlukan orang-orang yang bersifat kreatif dan inovatif. Inovasi sendiri adalah suatu proses mengubah peluang menjadi gagasan atau ide yang dapat dijual dan merupakan hal atau terobosan baru. Sedangkan kemampuan inovatif seseorang wirausahawan itu merupakan proses mengubah peluang suatu gagasan dan ide yang dapat dijual. Contohnya seperti seorang wirausahawan yang bergerak di bidang jasa boga makanan yang ingin sukses selalu berusaha berinovatif dalam bentuk rasa, kemasan, atau bahan baku yang dipakai dan lain sebagainya. Apabila wirausahawan ingin selalu sukses dan terus dapat menjalankan usahanya, ia harus membuat produk-produk yang dihasilkan dengan inovasi-inovasi baru. Sebab dalam dunia bisnis pada zaman sekarang ini produk-produk dan pelayanannya tanpa adanya inovatif tidak akan berkembang dan tidak akan mungkin sukses dalam berwirausahawan. Keterlambatan inovasi dalam produk dan pelayanan mengakibatkan kegagalan bagi seorang wirausaha. Dengan adanya bisnis akan membawa perkembangan dan perubahan dalam otonomi. Hal yang harus dijadikan dasar untuk meningkatkan kemampuan inovatif produk dan pelayanannya adalah sebagai berikut, yakni dengan berorientasi kepada tindakan untuk selalu berinovasi, membuat produk dengan penuh inovatif dan proses secara sederhana dan dapat dipahami serta dikerjakan oleh wirausahawannya tersebut. Kemudian memulai membuat produk dengan inovatif terkecil dahulu, kemudian menentukan tujuan dalam berinovatif, menjalankan uji coba dan revisi. Itu sangat penting, uji coba dan revisi. Kemudian memulai belajar berinovasi dari pengalaman, mengikuti jadwal yang sudah ditentukan dalam berinovatif, menghargai karyawan yang mempunyai gagasan dalam berinovatif. Ini sangat penting sebenarnya. Kemudian menunjukkan keyakinan dan bekerja dengan penuh inovatif. Seorang wirausahawan yang berinovatif tinggi ini dikenal mempunyai kemampuan yang bisa menggabungkan atau dapat menggabungkan antara imajinasinya dengan pikiran kreatif secara sistematis dan logis. Kombinasi tersebut menjadi bekal penting bagi keberhasilan dalam berwirausaha. Menurut Korakto, ini ada 4 jenis proses penerapan kemampuan inovatif, yakni yang pertama adalah invensi. Invensi sendiri merupakan penemuan produk atau jasa yang merupakan proses yang benar-benar baru, belum pernah ditemukan, seperti halnya penemuan pesawat terbang oleh Wright bersaudara, kemudian penemuan pesawat telepon oleh Alexander Graham Bell, terus lampu pijak oleh T.A. Edison. Ekstensi atau yang kemudian adalah ekstensi atau disebut juga dengan pengembangan, merupakan pemanfaatan baru atau penerapan lain pada produk, jasa, atau proses yang ada. Contohnya seperti pengusaha restoran McDonald, yakni Rhino. Kemudian duplikasi atau penggandaan merupakan replikasi kreatif atas konsep yang sudah ada, atau jadi ini diduplikat konsepnya itu, seperti Walmart department store. Sintesis merupakan kombinasi atau konsep dan faktor yang telah ada dalam penggunaan atau formulasi baru. Contohnya seperti Merrill Lynch dan Fred Smith, yakni Federal Express.
Faktor-faktor mendukung tercapainya keberhasilan penerapan kemampuan inovatif menurut James. Ini ada beberapa hal. Yang pertama yakni orientasi pasar perusahaan yang inovatif melandaskan visi misi mereka dengan kenyataan yang ada di pasar. Kemudian organisasi yang tetap datar dan kecil. Kebanyakan perusahaan yang inovatif berusaha menjaga keseluruhan perusahaannya tersebut tetap datar serta tim proyek yang inovatif terkecil. Proses belajar interaktif dalam suatu lingkungan yang inovatif. Proses belajar dan penelitian ide-ide mengabaikan garis fungsi tradisional dalam suatu perusahaan. Dalam hubungan dengan bisnis, inovasi ini dapat dilakukan dengan terhadap produk seperti halnya dalam hal desain atau bentuk, corak atau warna, rasa, ukuran, manfaat, keunggulan, kemudahan penggunaan, dan lain-lain. Atribut produk seperti halnya harga, distribusi, pengemasan, merek, promosi, pelayanan, dan cara pembelian. Kemudian prinsip-prinsip inovasi pertama yakni keharusan menganalisis peluang. Sudah semestinya ini ya. Semua sumber-sumber inovatif harus dianalisis secara sistematis. Tujuannya adalah untuk mencari peluang yang benar-benar sesuai dengan inovasi yang dilakukan. Kemudian yang kedua adalah keharusan memperluas wawasan. Makin banyak hal baru yang kita dapat, maka makin mudah bagi kita untuk mencari gagasan yang inovatif. Memperluas wawasan dengan dilakukannya cara lebih banyak membaca, mendengar, dan merasakan. Yang ketiga adalah keharusan untuk bertindak efektif. Syarat bagi keefektifan sebuah inovasi adalah kesederhanaan sehingga timbul pertanyaan, hal ini sebenarnya sederhana, kenapa tidak terpikir sebelumnya? Seperti itu kurang lebihnya. Yang keempat yakni keharusan untuk tidak berpikir muluk. Memiliki impian yang besar memang bagus. Hal ini merupakan sumber inspirasi untuk melakukan sebuah inspirasi, tetapi akan lebih baik lagi jika hal itu dimulai dari sesuatu yang kecil. Betul sih. Cara berpikir inovatif. Yang pertama adalah membiasakan memiliki kemampuan. Kemudian yang kedua adalah memperkaya sumber ide. Yang ketiga membiasakan diri menerima perbedaan dan perubahan. Yang keempat adalah menumbuhkan sikap empati, merupakan kemampuan inovatif. Kemudian pola yang keempat, panas sekali. Pola yang keempat adalah efektif dan efisien. Efektif adalah mencapai sasaran sesuai dengan rencana, sedangkan efisien artinya itu perbandingan terbaik antara usaha dan hasil. Usaha tertentu untuk mencapai hasil tertentu. Bekerja efektif dan efisien adalah bekerja untuk mencapai hasil tertentu sesuai dengan hasil yang direncanakan dengan pengorbanan tertentu pula, seperti halnya berkorban waktu, tenaga, pikiran, biaya, dan ruang. Beberapa unsur penunjang bekerja efektif dan efisien. Yang pertama yakni ketepatan. Ketepatan dalam membuat rencana, menentukan sasaran, memilih dan menggunakan metode, mengukur, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kecermatan. Cermat dalam memilih, mengerjakan pekerjaan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah kecepatan. Cepat dalam menangkap kebutuhan konsumen, memperoleh informasi, dan lain sebagainya pula. Ini banyak contohnya, nanti dikembangkan sendiri-sendiri. Yang keempat adalah penghematan. Hemat dalam menggunakan waktu, tenaga, dan biaya. Yang kelima adalah keselamatan. Dapat menyelesaikan pekerjaan dengan selamat
sehingga tidak menjadi resiko yang harus ditanggung dan dibiayai. Kemudian ini manajemen waktu sebagai bagian dari cara kerja yang efektif dan efisien. Kemampuan menggunakan waktu dengan tepat, efektif, efisien, dan menguntungkan ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan para orang-orang yang berwirausaha. Bahkan dapat dikatakan bahwa keberhasilan dari sebuah wirausaha dalam berbisnis itu juga dipengaruhi oleh kemampuannya dalam memanajemen waktu. Betul sekali ini. Agar para wirausaha dapat menggunakan waktu dengan efektif dan efisien, ini dapat memanfaatkan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan saya sebutkan. Ini sebenarnya pernah terfikirkan atau tidak? Pertama ini adalah apakah kita itu telah mengadakan waktu untuk menurut semestinya, maksudnya meletakkan waktu itu pada tempatnya. Yang kemudian apakah pengeluaran yang kita keluarkan itu tepat sasaran dan tepat waktu pula. Kemudian untuk apa waktu-waktu yang akan datang digunakan. Ini pertanyaan simpel tapi sangat susah dijawab. Apakah telah menggunakan waktu yang ada? Kita sudah menggunakan waktu yang ada atau belum? Apakah telah membuang waktu dengan sia-sia? Kemudian berapa lama waktu yang digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat? Ini cukup lama saya kira. Bagaimana caranya kita harus membagi waktu agar bermanfaat? Nah, itu harus dipelajari. Kemudian poin yang kedua yakni adalah karakter wirausaha. Yang pertama adalah action oriented. Bukan tipe menunda, wait and see, dan membiarkan sesuatu atau kesempatan berlalu begitu saja. Prinsip yang dianut adalah see and go. Ini ya seperti itu. Bagaimana kita mengambil resiko bukanlah untuk dihindari. Resiko bukan untuk dihindari, melainkan untuk dihadapi dan ditaklukkan. Yang kedua adalah berpikir simpel. Walaupun sesuatu keadaan di dunia ini berubah dengan sangat kompleks, mereka selalu belajar menyederhanakannya. Mereka melihat persoalan dengan proses berpikir yang jernih dan menyelesaikan masalah satu demi satu secara bertahap. Kemudian karakter yang ketiga adalah mereka selalu mencari peluang-peluang baru. Jika mereka memulai usaha yang baru, maka mereka akan belajar untuk memahami suatu usaha baru tersebut. Dan apabila usaha yang sama, mereka memahami untuk alternatif baru. Mereka akan meraih keuntungan bukan hanya dari bisnis atau produk baru, melainkan juga dari cara yang baru pula. Karakter selanjutnya mengejar peluang dengan disiplin tinggi. Karena wirausaha melakukan investasi dan menanggung resiko, maka bertarung dengan waktu karena peluang selalu berhubungan dengan waktu. Sekali suatu kesempatan itu hilang, maka belum tentu kesempatan lain itu datang kembali di waktu yang lain pula. Ini ya seperti itu. Kemudian yang nomor 5, hanya mengambil peluang yang terbaik. Wirausaha hanya akan mengambil peluang yang terbaik baginya. Ukuran menarik itu adalah pada nilai-nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. Masa depan yang indah, lebih cerah, kemampuan menunjukkan prestasi dan perubahan yang dihasilkan, dan pada akhirnya sukses yang diraih setiap orang itu ditentukan oleh keberhasilan orang itu dalam memilih sukses. Sama dengan sukses itu pilihan. Kemudian yang nomor 6, fokus pada eksekusi. Manusia dengan entrepreneurship
Sial mindset mengeksekusi yaitu melakukan tindakan dan merealisasikan apa yang ada di pikiran daripada menganalisa ide-ide baru sampai mati. Memfokuskan energi setiap orang pada bisnis yang digeluti. Karakter selanjutnya adalah kemampuan untuk mengumpulkan seseorang, membangun jaringan, memimpin, menyatukan, bergerak, memotivasi, dan berkomunikasi. Oke, cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Funky.